Tapi ada yang negatif, belanja pemerintah. Oke. Jadi pemerintahlah yang membuat ekonomi ini Tambah lambat. tidak tumbuh secara optimal karena belanjanya seret pemerintah itu. Karena? Nggak tahu saya. Ini kan masyarakat sedang susah, Ya. dunia usaha masih susah. Nah pemerintahlah yang di ujung tombak belanja gitu. Nah pemerintah sendiri belanjanya minus. Ini pemerintah pusat dan daerah Semua. dua ya. Semua. Dia bikin sistem, dia berdayakan, dibantu gitu. Jadi itu yang urusan presiden kan, bukan ngeluh aja. Lakukan, dia semua kekuasaan ada di tangan dia. Kok sepanjang tahun dia ngeluh terus? Dia punya instrumen untuk mengubahnya. Jadi tapi begini Bang Faisal ya. Ini kan masa pemerintahan tinggal 2 tahun lagi ya. Kalau hitung-hitungan ekonomi seorang ekonom itu bisa nggak itu memperbaiki kondisi di tengah tekanan fiskal yang nggak karu-karu seperti ini. Kita harus ngutang hanya untuk bayar bunga utang kan begitu. Itu kan tidak hanya fenomena negara, BUMN juga begitu, ya kan? Ngutang lagi untuk bayar utang, jual aset untuk bayar utang, kan kira-kira begitu. Hampir tidak ada yang katakanlah sehat lah. Itu terutama yang gede ya. Kalau yang kecil barangkali masih sehat, tapi yang gede-gede itu ya begitu fenomenanya. Sementara masa pemerintahan tinggal 2 tahun lagi dan tidak efektif. Karena bisa dipastikan sepanjang 2024 itu pemerintahan sangat tidak efektif. Ya kan? Nanti akan ada presiden baru pada Februari 2024. Udah pasti. Kan pemilihan presiden itu tanggal 14. Mulai kapan nggak efektif? 2024 itu udah mulai 2024 Februari itu udah nggak efektif lagi. Kalau menurut saya mulai sekarang udah mulai tidak efektif. Enggak, maksud saya kalau kita bicara time frame 2 tahun, kalau seandainya gini, Pak Jokowi pengen mengubah kondisi, ya kan? Kita berharap kan dia smooth landing. Lalu kita berpikir waktu yang tersisa 2 tahun. Tapi ternyata nggak 2 tahun. Waktu yang tersisa paling efektif paling sampai Februari. Karena begitu Februari sudah ada presiden baru, yang lainnya udah cari induk baru kan? Ya sekarang aja udah mulai cari hidup baru, mulai nggak peduli dengan ucapan presiden, jalan terus, menteri baru dilantik, pakai minyak goreng yang urusannya untuk promosi anaknya, kan udah terjadi, tidak efektif udah sejak sekarang. Bahkan kalau begitu sejak kabinet dibentuk ya juga begitu, sudah ada menteri yang menunggangi jabatannya Kan untuk sekarang 2024. ini kita lihat tadi kan kita lewat KPU udah pada daftar di situ kan. Oh Prabowo daftar, Muhaimin Iskandar daftar. Muhaimin Iskandar sih gak ada jabatan ya. Wakil ketua DPR ya. Wakil ketua DPR. Nah, itu semua kan ketua-ketua umum ada di dalam partai semua. Erlangga Hartarto, siapa lagi? Oh, ya. Yang jelas menteri-menteri di bidang perekonomian yang agak kunci gitu
semuanya punya orientasi politik semua. Iya, cuman Menteri Keuangan saja yang Menteri bukan Keuangan. orang partai kan. Ketua Bappenasnya dia tinggal jalan kaki ke KPU itu kan untuk daftar. Coba proses pendaftaran yang aja bukan sekarang orang udah. partai pun juga berpikir orientasi politik. Menteri BUMN punya orientasi politik. Menteri Investasi punya orientasi politik tingkat tinggi. Menko Marifest tingkat tinggi juga. Nah, lalu apa mau ngapain tuh Bang? Kan ini kan terulang terus akhirnya. Nah, Jadi Bang dengan Refli, 2 tahun tersisa. tenang aja. Justru dunia usaha itu senang kalau mereka nggak kerja. Nggak bisa nggak menghambat jadinya. Jadi tidak ada yang mengganggu. Oke. Karena mereka tuh cuman minta gini ya. Kalau nggak bisa bantu jangan ganggu. Oke. Nah sekarang mereka mengganggu pun tidak sempat. Karena sibuk Ngurusin diri sendiri. Nah buktinya apa? Ini tahun 2022 data yang sudah dirilis oleh BPS pertumbuhan ekonomi semester 1. Januari, Juni sudah keluar. Itu ya. Jadi pertumbuhan itu komponennya ada konsumsi masyarakat sudah naik. Ya. 4,9 naiknya lumayan tuh. Kemudian konsumsi lembaga nirlaba misalnya NGO, civil society itu kan juga meng-create output kan. Itu positif. Ekspor positif naiknya, impor positif. Ya karena Investasi positif. bandingannya kan tahun yang kacau kemarin. Iya, walaupun apaan pakai bandingan apa. Tapi ada yang negatif. Apa? Belanja pemerintah. Oke. Jadi pemerintahlah yang membuat ekonomi ini Tambah lambat. tidak tumbuh secara optimal karena belanjanya seret pemerintah itu. Karena? Nggak tahu saya. Ya Karena artinya kemarin kan harusnya kan gini. Ini kan masyarakat sedang susah, Ya. dunia usaha masih susah. Nah pemerintah lah yang di ujung tombak belanja gitu. Nah pemerintah sendiri belanjanya minus. Ini pemerintah pusat dan daerah Semua. dua ya. Semua. Kan kemarin kan misalnya Pak Jokowi cerita mengenai kemarahan dia belanja itu didominasi barang impor. Ada kan berapa kali dia marah 2 kali kan, yang menganggap bahwa justru manfaatnya dirasakan negara asing. Kok nggak barang dalam negeri? Atau karena itu kemudian mereka akhirnya yang tadinya budgetnya katakanlah untuk beli baut misalnya budgetnya barang itu barangkali berapa gitu. Akhirnya ditahan karena barang luar negeri semua yang mau dibeli. Nah ini Pak Jokowi ini tolong deh Pak ngurusin yang besar-besar. Itu ya. Jadi belanja impor pemerintah itu kan konsumsi ya. Iya. Konsumsi ya. Dari total impor itu barang konsumsi itu cuma 10%. Oke. 15% barang modal. 75% bahan baku dan penolong untuk industri. Oke. Jadi 75%. tetap gede. Yang 10% diutak-utak dapatnya apa? Nanti akhirnya apa? Oke, komputer misalnya, semua komponennya didatangkan dari Cina, dirakit merek Indonesia. Tuh, buatan Indonesia namanya. nggak ada artinya. Apa gitu. Kayak assembling mobil juga kan dulu. Jadi Komponen termahalnya dari luar negeri ya kita yang remeh-remehin. iya, nah, dibikinlah sistem dan Pak Jokowi udah melakukan itu. Saya ketemu dengan Pak Azwar Anas sekarang ketua LKPP. Jadi sekarang Azwar Anas Bupati Banyuwangi. Sekarang ketua LKPP. Nah, di LKPP itu lembaga pengadaan barang dan modal apa? barang Pokoknya pemerintah. Iya, pengadaan pemerintah. Barang untuk kebutuhan pemerintah. Iya. Nah, itu dia bikin sistem, dia berdayakan gitu ya. Dibantu gitu. Jadi itu yang urusan presiden kan. Bukan ngeluh aja. Lakukan, dia semua kekuasaan ada di tangan dia. Kok sepanjang tahun dia ngeluh terus? Iya. Dia punya instrumen untuk mengubahnya. Iya kan? Dia kuasai 82%. Dia perintahkan kan, iya nggak? partai politik.
Jadi kalau mau beli snack jangan dari Kentucky, McDonald gitu kan. Belilah snack dari Mbak Jum. Oh, pecel ini, ketoprak ini, misalnya seperti itu kan. Nah, bagaimana empower mereka itu supaya jadi satu kekuatan pemasok pemerintah gitu. Tapi tidak bisa, harus 100% nggak bisa. Akhirnya nanti lebih mahal karena yang muncul adalah calo-calo itu. I see. Jadi Calo-calo. mereka apa istilahnya? Ekonomi komprador. Nah, jadi contohnya ini, pipa harus buatan dalam negeri, kan nggak ada. Ya. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena bahan bakunya mahal. Nah, dibuatlah bahan bakunya murah kan. Kemudian pipa dalam negeri. Oh, kalau setidaknya katanya lokal kontennya. Lokal kontennya mau 35%. Nah, dibikinlah. Jadi siapa yang beli pipa dari luar negeri nggak boleh diulir. Iya. Deratnya itu nggak boleh diulir, harus licin. Nggak perlu ada deratnya. Nanti ngulirnya di Indonesia. Nah, ngulir di Indonesia itu setara dengan 35%. Kan ecek-ecek begitu, kita nggak suka ya seperti itu. Kita harus menjadi bagian dari pemain global, memberikan keleluasaan kepada semua pelaku untuk mengaktualisasikan potensi terbaiknya secara optimal, bukan menghambat. Nah, ini contohnya ada satu yang sedang terjadi sekarang nih. Jadi contoh aja nih, contohnya ini. Ini kan stainless steel. Ini produk stainless steel nih kan. Nah, produk stainless steel ini bahan bakunya ada CRC, cold rolled CRS. Jadi canai baja dingin gitu. Nanti bisa bikin seperti ini. Nah, yang menghasilkan bahan baku ini ada satu perusahaan. Dari beberapa perusahaan, satu perusahaan ini ngeluh. Minta barang serupa bahan baku ini dari luar negeri dikenakan biaya masuk tinggi. Biar dia kompetitif. Biar dia bisa naikkan harga kan. Misalnya 30%, nah dia bisa naikkan harga 30% kan. Nah, kalau dia bisa naikkan harga 30% itu, kalau berhasil nih permintaan dia dipenuhi, dia bisa kira-kira pendapatannya bisa meningkat nih. Tambahannya $300,000 per bulan. Enak enggak? Sedapat mungkin saya akan dapatkan ini dengan menggunakan orang pemerintah untuk melindungi dia agar mulus kan. Ini real nih. Besok ada rapatnya. Nah, jadi bahaya sekali kan. Artinya cara-cara seperti ini atas nama dalam negeri. Dia tidak kompetitif, dia atas cuma, nama produksi dia dalam cuma negeri. menggunakan kekuasaan aja. Nah, sementara ini hasil dalam negeri bersaing dengan produk serupa dari luar negeri, dia masuknya no. Sementara dia harus beli bahan baku lebih mahal. Ngapain saya jadi industri, pabriknya saya tutup, saya akan jadi pedagang aja impor dari luar negeri kan. Karena tidak akan mampu bersaing. Tidak akan mampu bersaing karena bahan bakunya udah dijegal. Awalnya dia jegal bahan baku itu buat apa? Tadi bahan baku tadi mau dijegal buat apa? Kan tadinya produsen ini impor. Nah, si pabrik di sini kalah bersaing karena mesinnya udah tua, macam-macam gitu kan. Nah, supaya dia bisa bersaing kan dia bikin mahal harga importnya. Makanya kenakan biaya masuk anti dumping itu kan. Nah, udah disetujui. Udah disetujui nih. Kan bahaya, kerugian negaranya berapa? Padahal yang lebih besar. Pabrik ini pekerjanya 200. Pabrik yang menghasilkan bahan baku ini 200. Tapi pabrik pengguna yang menghasilkan stainless steel 16.000. Mau dimenangkan yang 200. Nah, itulah. Nah, tugas ekonomi itu, tugas kami tunjukkan ke pemerintah
Ini loh hitung-hitungannya. Jadi tidak sekedar atas nama nasionalisme, atas nama produk dalam negeri, tapi dari hitungan ekonomi justru bikin celaka gitu, kira-kira begitu ya. Mungkin celaka buat kita semua. Iya. Jadi memajukan satu industri, membunuh berbagai industri. Jadi saling mematikan. Makanya industri kita merosot terus peranannya. Orang makin tidak ada yang mau untuk membangun pabrik. Ngapain gue bikin pabrik? Rese. Mendingan jualan aja. Jadi dari manufacturing bergeser ke trading inilah. Tapi memang ya, kalau fenomena trading itu juga dimanfaatkan oleh mereka yang memegang kekuasaan karena gampang. Nah iya. Termasuk misalnya kayak bahan kebutuhan pokok misalnya, beras lah misalnya, ya kan? Atau garam misalnya, Atau gula. Itu juga bagi-bagi kuotanya pemerintah. Iya kan, daripada memberdayakan petani dalam negeri, ya kan, jalannya panjang, keuntungannya mungkin berapa tahun ke depan, ya udah. Saya sebagai pedagang, trader, mending saya langsung kan, langsung ambil barang jadi luar negeri jual, udah langsung. Nah itu kan yang terjadi akibatnya akhirnya yang saya katakan di awal tadi, kita serba defisit. Pangan kita lebih banyak beli, ya, manufaktur lebih banyak beli, minyak juga lebih banyak beli. Pertanyaannya dari mana kita sumpel duitnya itu? Iya. Ketekorannya itu dengan menggali sumber daya alam semakin dalam dan semakin masif. Oke. Karena cuman itu yang kita punya, otak kita nggak punya. Jadi yang punya otot, kekuasaan dan keringat. Jadi industri ekstraktif ya. Nah, Cuman ngambil, ekstrak, jual. Itu kan kerjaan paling mudah. iya, nilai tambahnya mana? Rakyat yang terlibat mana? Sedikit kan. Iya. Ini semua alat-alat berat. Nah, jadi ayo Pak Jokowi masih ada waktu walaupun tinggal sedikit untuk menyadari betapa kita ini harus bertransformasi dari value extraction ke value creation. Kalau value extraction itu tadi tebang jual, petik jual gitu, yang nikmati trader kan. Lewat trading gitu. Nah kalau namanya value creation, kita ramu seluruh sumber daya kita yang ada, kita sinergikan untuk menghasilkan nilai tambah yang besar, lebih besar, jauh lebih besar, sehingga efek multipliernya menjadi sedemikian sangat besar sehingga tidak lagi 52,8% rakyat Indonesia itu dalam kondisi insecure. Insecure itu dia miskin, nyaris miskin, rentan miskin. Itu kalau digabung semua kira-kira 52,8% dari jumlah penduduk. Mayoritas. Nah itulah makanya kalau kesimpulan saya ya sekarang itu strategi pembangunannya gagal untuk mengangkat lapisan terbawah itu. Jadi yang jumlah orang kaya meningkat, jumlah orang super kaya di Indonesia naik dari 46 jadi 50. Jadi kita nyumbang 6 orang kaya di dunia ini. Di era COVID. Ya, tapi pemerataan makin parah. Makin parah.